Kasih. Kalau tidak salah, si Jujun juga pernah mendapat nilai terbaik penyelesaian sengketa pembuatan videonya. Oke, itu, nah itu tutorialnya bagaimana penyelesaian itu. Tapi intinya apa kasus itu boleh Pak Juni dulu. Nanti setelah itu dua hal yang mirip antara Pak Henry dengan Pak Saptarius itu nanti akan saya coba respon. Silakan Pak Juni kasusnya. Baik, terima kasih. Saya membantu menjawab narasumber. Atau nanti temannya dibagi juga. Contoh. Baik, pada udah Yadi sama ada Saptarius. Pertama, sebenarnya kita di Bawaslu itu terhadap mandat yang kita berikan kepada Panwascam itu, kalau kita rujuk ke Bawaslu 922 itu lebih banyak nanti proses penyelesaiannya di tahapan kampanye. Nah, untuk bagaimana nanti kita meningkatkan kapasitas kawan-kawan di tingkat kecamatan sehingga mandat yang diberikan itu tidak sia-sia, memang dalam schedule tour yang sudah kita persiapkan, kita nanti akan memperbanyak simulasi seperti bentuk-bentuk peredaran SIMU seperti yang sudah sampaikan. Karena tanpa simulasi tentu bagaimana kita memahami nantinya terhadap objek yang akan diajukan oleh pemohon itu akan susah juga. Kalau mengenai kekuatan hukum terhadap mandat yang diberikan kepada Panwascam itu sama kekuatan hukumnya dengan putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu. Sepanjang itu tidak berhubungan dengan verifikasi partai, penetapan calon dan penetapan pasangan calon, putusan itu bisa dilakukan upaya hukum ke PT UN. Nah, kecuali tiga hal ini, karena terhadap tiga hal ini nanti Bapak dan Ibu itu kan sudah lewat, kita tinggal masa tahapan penetapan calon nantinya. Sepanjang itu tidak berhubungan dengan DJT, putusan kawan-kawan di kecamatan dan Bawaslu itu adalah final dan mengikat. Tapi kalau berhubungan dengan DJT itu masih ada upaya hukum untuk itu. Karena legal standing selain di Undang-Undang 7 itu pasal 466 yang diterjemahkan dalam sebuah keputusan, justru di Bawaslu itu lebih menafsirkan bukan hanya keputusan saja, tapi sampai ke berita acara. Artinya tidak adalah nantinya terhadap hak-hak peserta pemilu yang itu dirugikan atau diakibatkan oleh putusan KPU itu dirasakan secara langsung. Nanti hal itu bisa diselesaikan baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Karena seperti yang disampaikan oleh narasumber, ketika mandat itu diberikan, tetap yang memiliki kewenangan terhadap si pemberi mandat, beda dengan delegasi ataupun atribusi yang melekat dari undang-undang itu. Terus mengenai apa yang disampaikan oleh Dasar, kita memang di Bawaslu itu hal-hal kegiatan seperti ini akan lebih sering kita laksanakan, karena proses penyelesaian sengketa itu bukan hanya sengketa cepat saja, tapi ada sengketa proses. Nah, seperti yang kita sampaikan di awal tadi, itu tindak lanjut untuk proses bagaimana kita menyampaikan informasi proses penyelesaian itu secara kafah. Kita sudah mengenalkan juga di tanggal 6 Juni besok itu penyampaian bagaimana nanti kita mensimulasikan itu langsung dari provinsi, ada TA-nya nanti yang akan menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana proses penyampaian permohonan secara langsung maupun proses penyampaian secara tidak langsung atau melalui SIPS nantinya. Kalau mengenai kasus kasus proses yang sudah kita tangani di Bawaslu Sunjung tahun 2019 itu kan terhadap permohonan yang disampaikan oleh Partai PSI waktu itu. Karena PSI itu karena domisili hukum kita sebelum keluarnya surat di tahun 2022 oleh Kejaksaan bahwasanya domisili hukum untuk 4 kecamatan itu masih berada di Pengadilan Negeri Sawalunto, maka kawan-kawan di PSI itu dulu mengurusnya secara akumulatif, seluruhnya diurus oleh satu orang yang berada di Kecamatan Kubitan, sehingga orang Kamang, orang Sunjung pun dibawa ke Pengadilan Negeri Sawalunto Sunjung. Nah, ketika penetapan DCS, orang yang domisili hukumnya ini tidak benar, maka itulah digagalkan oleh KPU, tidak dimasukkan ke dalam DCS. Tapi terhadap upaya itu, karena masih secara substantif sudah ada upaya dari
PSI waktu itu untuk menjaga hak konstitusionalnya, makanya itu kita terima melalui putusan Bawaslu sehingga orang tersebut dapat kembali mencalonkan diri di dapil sesuai dengan identitas yang ada pada hari ini. Saya pikir itu kita sudah tahu dan bisa baca juga putusan yang sudah dikeluarkan oleh Bawaslu sendiri. Mungkin begitu tampaknya Pak Tom, saya kembalikan. Terima kasih Pak Henry dan Pak Septarius. Kekhawatiran bapak-bapak sebetulnya kekhawatiran juga teman-teman di Bawaslu ya, dan para pengamat sebagaimana kita. Apakah teman-teman ad hoc ini Panwaslu kecamatan itu akan mampu? Nah, karenanya di banyak kesempatan itu ada banyak bimbingan teknis, ada rapat kerja teknis, ada sosialisasi yang akan terus membantu teman-teman Panwaslu kecamatan untuk memperkuat kapasitasnya itu yang pertama di awal. Yang kedua, paling tidak ada 3 ya, atau 2 lah di Perbawaslu 9/2002 yang berkaitan dengan kekhawatiran Bapak itu. Kekhawatiran kami juga Pak, itu ada soal koreksi putusan. Jadi putusan itu ada koreksinya. Itu diatur di pasal 85. Dalam hal substansi putusan penyelesaian sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu itu diputus oleh Bawaslu provinsi kabupaten kota diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dilakukan koreksi terhadap putusan itu. Nah, putusan atau koreksi putusan sebagaimana maksud ayat 1 itu dengan menerbitkan putusan baru. Jadi RI itu bisa mengambil oper gitu ya, kalau ada koreksi, dan ada masanya, memang ada tahapannya. Ada tahapan ketika sengketanya itu antar peserta pemilu dengan putusan KPU-nya. Nah, itu ada. Kemudian yang kedua itu ada paragraf khusus, kalau tidak salah pasal 96, 97 itu yang berbicara soal pendampingan, pembimbingan dan fasilitasi itu. Saya takut keliru apa benar pasal 96. Ya cek ya, bukan ternyata pasal 96 itu mengenai pasal 92 Pak. Konsultasi, pendampingan dan supervisi. Bawaslu provinsi, kabupaten kota dan Panwaslu kecamatan berkonsultasi secara berjenjang dalam penyelesaian sengketa proses itu. Kemudian Bawaslu RI, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten kota dapat melakukan pendampingan dan supervisi dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Nah, karenanya mandat itu memang sebetulnya melekat kepada Bawaslu kabupaten kota. Maksudnya kewenangan itu ada di Bawaslu kabupaten kota, dan untuk pemeriksaan cepat yang memang bisa diselesaikan hari itu juga seyogianya dengan musyawarah acara cepat MCA gitu atau MAC, musyawarah acara cepat itu dalam proses yang Pak Juni katakan tadi, itu dalam kampanye ya, soal baligo, soal alat peraga, soal jadwal kampanye, soal-soal yang begituan. Nah, itu yang pertama. Jadi kekhawatiran Bapak sama dengan kekhawatiran kita, karenanya banyak norma yang disiapkan untuk itu. Kemudian yang kedua soal kekuatan. Jadi ini sudah mengatakan bahwa memang putusannya sama ya, walaupun acara cepat dilakukan oleh Panwas, tetapi mandat itu berasal dari Bawaslu, dia sama dan final putusannya. Tetapi terhadapnya itu bisa diajukan ke PT UN terhadap putusan itu, makanya harus hati-hati sekali. Begitu juga dengan Pak Septarius. Pak Septarius, saya memaknai sama dengan Bapak. Saya juga khawatir awalnya ketika ini pelibatan, apalagi kemudian rekrutmen teman-teman itu di awal-awal sebetulnya saya tahun-tahun sebelum ini meragukan. Tetapi sekarang setelah ada si Akba ya, ada siapa teman-teman itu prosesnya di sana, lalu seleksinya juga dengan CAT, walaupun tidak dipungkiri soal isu titipan-titipan itu. Sepanjang saya tidak menyaksikan sendiri ya, saya
berharap siapapun teman-teman yang mencoba menitipkan nama-nama segala macam, ya sepanjang punya kapasitas, menurut saya sih tidak apa-apa juga. Karena saya itu kan berulang jadi tim seleksi, saya paham benar. Oh iya Pak Hendri, saya ini dikategorikan sebagai orang booming di Sumatera Barat. Saya juga aneh Pak. Sampai ada selebaran di WA, foto Morosadi, Golkar, strip Parsadaan, strip Doli Kurnia, strip Akbar Tanjung. Kok bisa jauh-jauhnya nunjuk potong sampai Akbar Tanjung jadi tim di sini? Boleh aja. Apa? Boleh-boleh aja. Nih ya, maksud saya boleh-boleh saja. Karena ketika hasil kan tidak membuktikan itu. Ternyata hasilnya kan bahkan jangan-jangan teman-teman Golkar kecewa nih. Potong ini katanya oleh orang Golkar, tapi tidak ada ujung-ujungnya yang masuk gitu kan, misalnya begitu. Karena saya itu kadang-kadang gitu, ketika mau pleno saya langsung matikan gitu handphone itu supaya tidurnya nyenyak. Sebelum pleno saya matikan, setelah pleno matikan juga itu supaya tidur nyenyak. Nah, gitu. Supaya tidak ada arahan-arahan. Ini dinamika teman-teman ya. Tapi saya berpikir begini, Anda berikan pembuktian kepada publik bahwa melalui inisiasi ke partai, keormasan partai nggak ada, keormasan agama, kemudian himpunan pergerakan kemahasiswaan itu sah-sah saja. Tetapi kapasitas juga tolong diperkuat ya. Kapasitas, karena keraguan dari publik itu harus Anda jawab dengan kerja. Saya pikir itu Pak Hendri, saya tadi sengaja meminta bantuan Pak Juni supaya kita sama-sama mampu meyakinkan bahwa nanti Bawaslu akan melakukan terus pelatihan, pendampingan, penguatan kapasitas. Ini waktunya masih panjang. Di KPU dan Bawaslu Jawa Timur, saya memberikan materi khusus yang terkait dengan argumentasi dan penemuan hukum. Itu asalnya keren, di ballroom, di hotel besar. Saya kebetulan Zoom karena tidak bisa datang ke sana. Itu saya memberikan materi khusus tentang argumentasi dan penemuan hukum. Mungkin divisi hukum yang menyelenggarakan di KPU Jawa Timur, dan saya ingin, oh iya, orangnya terkenal tuh, namanya Satrio. Satrio itu banyak bikin buku e-book ya, yang berkaitan dengan kepemiluan. Itu adik saya yang keren. Dia panitianya yang minta abangnya untuk mengisi materi di sana, dan acaranya keren. Ya, kalau bisa teman-teman metode Irak juga itu bisa dilakukan di kantor ya, pelatihan untuk melakukan putusan terhadap satu kasus. Saya pikir itu saja. Terima kasih Pak Hendri dan Pak Saptarius atas responnya. Terima kasih.